وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Akhwani wa akhwati jamaah kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini adalah majelis kita yang kelima dari majelis durus Ramadan, membaca dan mempelajari bersama risalahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang masyhur dengan nama Al-Wasiyatus Sughra, wasiat beliau kepada Al-Imam Abul Qasim As-Sibti Al-Maghribi tentang 4 perkara. Yang pertama, tentang apa yang amal perbuatan, apa wasiat untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Yang kedua, tentang amal yang paling utama ba'dal faraid, setelah amal-amal yang fardu. Yang ketiga, tentang pekerjaan yang terbaik. Dan yang keempat, tentang kitab yang dijadikan dasar, patokan, landasan baik dalam masalah ilmu hadis maupun dalam bidang-bidang ilmiah yang lainnya. Para ikhwati azanillahu wa iyyakum, kita lanjutkan sekarang masih pada poin yang kedua tentang amal perbuatan yang terbaik ba'dal faraid. Yang intinya, pertama, hal itu tergantung antara satu orang dengan orang yang lain. Berbeda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, antara satu waktu dengan waktu yang lainnya. Karena amal sunnah itu luas dan kemampuan orang itu berbeda-beda, kondisi orang juga berbeda-beda, maka Allah menjadikan amal itu sangat tergantung pada kondisi masing-masing. Tapi Syekh mengatakan kalau kita telaah, amal yang terbaik adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penjabaran yang telah kita pelajari bersama pada pertemuan yang kemarin. Kita lanjutkan sekarang. Beliau mengatakan, "Tsumma ya'lam anna kullama takallama bihi al-lisan." Kemudian hendaknya seorang itu mengetahui anna kullama takallama bihi al-lisan, segala sesuatu yang diucapkan oleh lisan, wa tasawwarahu al-qalb, dan dibayangkan oleh hati, mimma yuqarribu ilallah, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, min ta'allumi ilmin, baik itu mempelajari ilmu, atau ta'limihi, atau mengajarkannya, atau jadi wa amrin bil ma'ruf, jadi amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebajikan, wa nahyin an munkar, melarang dari kemungkaran, fa huwa min dzikrillah, maka itu termasuk makna zikrullah secara umum. Walihada, oleh karena itu, man ishtaghala bi talabil ilmin nafi', barang siapa yang dia itu menyibukkan diri untuk mempelajari ilmu yang manfaat, ba'da ada'il faraid, setelah mengerjakan yang fardu, au jalasa majlisan yatafaqqah, atau dia itu duduk pada sebuah majelis untuk belajar ilmu agama, au yufaqqiha fihi al-fiqha, yani atau memahamkan orang lain ilmu fikih, alladzi sammahu Allah wa rasuluhu fiqha, yang dinamakan oleh Allah dan Rasulnya fikih. Dan Allah dan Rasulnya kalau menyebut fikih maknanya adalah semua masalah agama, semua ilmu syar'i. Fahadha aydan min afdhali dzikrillah, maka ini juga termasuk zikrullah yang paling utama. Wa ala dzalika, atas dasar ini, idza tadabbarta
apabila engkau merenungi, lam tajid bainal awwalina fi kalimatihim fi afdalil a'mal kabir ikhtilaf. Jadi apabila engkau mentadaburi, menelaah, meneliti, tidaklah engkau akan menemukan banyak perbedaan di antara para ulama-ulama terdahulu tentang amal yang paling utama. Para hadirin azanillahu yakum, Syekh ingin menjabarkan, ingin menyampaikan kepada kita setelah beliau menyebutkan tentang zikir. Beliau ingin mengatakan zikir itu juga bisa berarti yang lebih luas daripada yang kita bahas kemarin. Zikir itu bisa berarti semua amal saleh yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu juga zikir. Jadi itu juga zikir dalam arti umum. Jadi zikir dalam arti khusus adalah zikir-zikir yang masyhur. Zikir pagi, zikir petang, zikir ba'da salat, zikir ini, zikir itu. Tapi zikir dalam arti umum adalah segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah arti berzikir. Oleh karena itu masuk dalam zikir belajar ilmu agama, mengajarkannya, amar ma'ruf nahi mungkar, jadi duduk di majelis ilmu, mengajarkan ilmu syar'i dan yang lainnya. Semua itu adalah masuk di dalam berzikir dalam arti umum. Dan kebanyakan dan banyak sekali dari nas-nas syar'i kalau diinginkan atau kalau disebut dengan makna zikir, yang dimaksudkan adalah zikir umum. Yang dimaksudkan adalah zikir umum. Oleh karena itu, kalau kita lihat misalkan sebuah hadis tentang masalah salat syuruk, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jamaah, thumma jalasa yadhkurullah." Jadi ila an tatul asy-syams fa shalla rak'atain fakana lahu ka'ajri hajjin wa umratin tammatin tammah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Hadis ini rata-rata para ulama mengatakan maknanya zikrullah adalah zikir umum. Dalam arti yang dilakukan ba'da majlis atau ba'da salat subuh, bisa baca Quran, bisa berzikir khusus pagi petang, zikir ba'da salah, yang bisa duduk di majelis ilmu, bisa mengajar, yani bisa ikut di majelis taklim atau yang lainnya. Yang penting tidak keluar dari tempat di mana dia melakukan salat subuh, dan itu makna zikir umum. Dan itu jadi makna zikir umum sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dengan makna ini ya ikhwan, tidak ditemukan banyak perbedaan di antara para ulama salaf tentang amal yang paling utama. Amal yang paling utama, intinya amal yang paling utama ba'dal faraid, setelah amal-amal yang fardu, sangat tergantung antara satu orang dengan orang yang lainnya, sangat tergantung antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Wa mashtabaha amruhu 'alal 'abdi, yani fa'alaihi bil istikharatil masyru'ah. Adapun apabila perkaranya itu samar bagi seorang hamba, fa'alaihi, maka hendaknya bagi dia menjalankan salat istikharah yang disyariatkan. Fama nadima man istakhara Allah Ta'ala, tidak akan pernah menyesal orang yang istikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yukthir min dzalika wa min ad-du'a, hendaknya dia memperbanyak istikharah dan memperbanyak berdoa. Fa innahu miftahu kulli khair, karena istikharah dan doa itu kunci semua kebaikan. Wala ya'jal, dan jangan dia tergesa-gesa. Fayaqul, lalu dia mengatakan qad da'utu falam yustajab li, saya itu sudah berdoa tapi belum juga dikabulkan. Wal yataharral awqatal fadilah, dan hendaknya dia itu mencermati, memperhatikan waktu-waktu yang utama. Ka akhiril lail, semacam akhir malam, wa idbar as-salawat, setelah salat, wa indal adhan, setelah adhan, jadi wa inda al-adhan, setelah adhan,
wa waqti nuzulil matar, pada waktu turunnya hujan, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Taibara fabitan azanillahu wa yakum. Apabila orang itu ingin melakukan satu amal perbuatan, kemudian dia itu bimbang apa yang sebaiknya dia amalkan. Jadi apa yang sebaiknya dia amalkan, apakah ini ataukah itu, karena dua-duanya sama-sama disyariatkan, dua-duanya sama-sama baik, dua-duanya sama-sama berpahala, tapi mana yang lebih utama dan mana yang lebih cocok? Maka kalau dia bimbang menimbangnya dengan timbangan syar'i, hendaknya dia minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, istikharah, dan berdoa kepada Allah. Karena memang istikharah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk segala sesuatu perkara yang kita hendak melakukan, dan perkara itu ada titik kebimbangan pada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang disebutkan oleh muhaqqiqul kitab dalam catatan kaki. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri", apabila salah seorang di antara kalian ingin sekali, sudah berniat kuat untuk mengerjakan sesuatu, maka hendaknya falyarka rakaatain, hendaknya salat 2 rakaat. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik." Ya Allah, saya mohon petunjuk, mohon pilihan dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratik, saya mohon kekuatan dengan kekuatanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, saya mohon dari keutamaanmu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena hanya engkau yang mempunyai kekuatan, yang berkuasa, dan saya tidak kuasa apapun. Wa ta'lamu wa la a'lam, hanya engkau yang tahu dan saya enggak tahu apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang tidak nyata, perkara-perkara ghaib. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui, anna hadzal amra khairul li, bahwasanya perkara yang saya hadapi ini lebih baik untukku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, baik dalam urusan agamaku, dalam urusan hidupku, maupun akhir dari urusanku, akhiratku nanti. Aukal, atau dia mengatakan fi ajili amri wa ajilih, dalam urusan duniaku yang sekarang ini atau urusanku yang nanti, urusan akhirat. Faqdurhu li, maka takdirkanlah itu untukku. Wa in kunta ta'lam, apabila engkau mengetahui, anna hadzal amra syarrun li, bahwasanya perkara ini lebih jelek, jelek untukku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, untuk agamaku, hidupku, dan akhiratku nanti. Fasrifhu anni wasrifni anhu, maka palingkan hal itu dariku dan palingkan aku darinya. Waqtur liyal khaira haitsu kan, dan takdirkanlah untukku kebaikan dimanapun dia berada. Thumma radhini bihi, kemudian ridhoilah aku di dalam mengerjakan amal tersebut. Wa yusammi hajatahu, kemudian dia menunaikan, menyampaikan, menyebutkan keperluannya. Istikharah ya ikhwan adalah senjata seorang muslim di dalam dia bergerak. Karena manusia dengan segala kelemahannya, manusia dengan segala keterbatasannya, ilmu yang dia miliki, ilmu yang cekak, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, pandangan yang dia miliki, pandangan yang sangat pendek. Maka seorang muslim hendaknya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang dia hadapi, karena hanya Allah yang memiliki kekuatan, hanya Allah pemilik ilmu, dan hanya Allah yang mengetahui perkara yang tidak nampak bagi kita. Semua itu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan doa-doa yang disyariatkan, karena doa silahul mu'min. Doa itu senjata seorang mukmin. Saya mengatakan di akhir pembahasan ini, doa itu bisa dilakukan kapan saja. Tapi kalau dilakukan pada waktu-waktu yang mustajabah, maka itu yang paling utama. Cari waktu, cari kondisi yang mustajab. Semacam akhirul lail, seperti malam yang terakhir waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna fi thuluthil lailil akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia dengan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'uni fastajibalah wa man yastaghfiruni faaghfirlah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya saya akan kabulkan, dan barang siapa yang mohon ampunan kepadaku, niscaya saya akan ampuni. Akhir lailah ya ikhwan, itu dimulai jam berapa? Akhir lailah, sepertiga malam yang terakhir itu dimulai jam berapa? Hah? Sepertiga malam yang terakhir dimulai jam berapa? Saya menjawab. Gak ada yang bisa atau gak ada yang atau malu? Ikhwan kok malu? Hah? Sepertiga malam yang terakhir itu dimulai jam berapa sampai jam berapa? Baik, Anda buka jawaban. Malam itu dimulai kapan, berakhir kapan? Malam. Malam itu kapan mulai dianggap malam, dan kapan malam itu berakhir? Kapan malam itu berakhir? Dan apa dalilnya? Susah nih pakai dalil. Gak usah pakai dalil nih. Kapan malam itu mulai dan kapan berakhir? Dan apa dalilnya? Gak pakai dalil, gak pakai dalil. Enak. Berakhir. Taib. Malam itu dimulai dengan tenggelamnya matahari, diakhiri dengan terbit apa? Terbit fajar al-rajih dan terbit matahari al-marjuh. Fatalah. Apa dalilnya ya kawan? Awal malam itu dengan terbit matahari, dengan tenggelamnya matahari. Firman Allah Rabbuna Jalla wa'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Kemudian summa atimmus siyama ilal lail. Jadi silakan makan, silakan minum sampai terbit fajar. Kemudian sempurnakan puasa itu ilal lail, sampai malam. Kapan puasa berakhir? Tenggelamnya matahari. Berarti kalau tenggelam matahari sudah masuk dalam lail. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Taib. Apa dalil bahwasanya malam itu berakhir dengan terbitnya fajar. Terbitnya fajar al-rajih. Banyak ya kawan dalilnya. Apa? Dalilnya apa ya? Dalilnya ayat tadi. Dalilnya ayat tadi. Bahwasanya puasa itu dimulai dengan terbit fajar.
Dan puasa itu dilakukan nahar Ramadan, siang hari bulan Ramadan, dan berbagai dalil-dalil yang lain, lainnya. Kalau begitu ya ikhwan, malam itu dari terbit fajar, dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Itu kalau mau mengetahui sepertiga malam yang terakhir, itu dibagi tiga. Sekarang subuh, sekarang matahari tenggelam jam 5 berapa? 5.30 ya? 5.20 berapa gitu ya? 5.30 lah gampang-gampangan. Fajar terbit. Fajar ya ikhwan, terbitnya fajar, menyingsingnya fajar jam 4 lebih dikit, segitu aja lah gampang-gampangan. Jadi ya anggaplah jam 4. Berapa jam itu? Jam setengah 6 sampai jam 4, 10 jam. Ya, 10 jam setengah. 10 jam setengah dibagi 3 itu 3,5, sah? 3,5 ya? 3,5 jam. Berarti dari subuh ditarik mundur ke belakang 3 jam setengah. Jam 4, 3, 2, 1, setengah lagi, setengah 1. Mulai jam setengah 1 itu sudah masuk thuluthul lail. Sudah masuk thuluthul lail al-akhir. Jadi sepertiga malam yang terakhir. Dan itu adalah waktu-waktu mustajab. Wa adbaris salawat, dan akhir dari salat. Adbarus salawat ikhwan ada dua kemungkinan makna. Adbarus salawat, tuburus salah, itu ada dua kemungkinan makna. Siapa yang tahu? Dubur salah, adbarus salawat, tuburus salah. Sabda Rasulullah SAW kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk, la tada'anna an taqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, yani wahai Mu'ad, demi Allah saya mencintaimu, jangan kamu tinggalkan untuk berdoa di setiap dubur salah. Dubur salah engkau berdoa, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Apa makna dubur salah? Siapa tahu? Sebentar, yang mana ini? Makna dubur salah itu ada dua. Sebutkan dua-duanya. Terus yang kedua? Taib, cekalah ya. Dubur salah itu ada dua makna. Makna yang pertama, akhirus salah, sebelum salam. Akhir salat sebelum salam. Yang kedua, setelah salat. Jadi doa yang diajarkan oleh Mu'ad ibnu Jabal, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'ad ibnu Jabal, itu kemungkinan yang pertama maknanya adalah dibaca sebelum salam. Setelah yani fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, sampai akhirnya itu, kemudian membaca doa yang tadi. Atau kemungkinan yang kedua dibaca setelah salat. Dan itu adalah makna yang kedua, dan dua-duanya insyaallah subhanahu wa ta'ala jadi tidak ada masalah, meskipun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala lebih cenderung untuk menerjemahkan, untuk memahami duburus salat itu dengan akhir as-salah, karena makna dubur, kata beliau, makna dubur lebih cenderung kepada akhir dibandingkan pada setelah. Kita mengatakan dubur al-insan. Jadi dubur al-insan itu apanya? Setelah manusia atau ujung manusia yang paling belakang? Ujung manusia paling belakang. Allahu a'lam. Baik. Wa indal adzan, saat adzan, maknanya adalah antara adzan dan iqamah. La yuraddu du'a bainal adzanain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ditolak doa antara dua adzan, antara adzan dan qamat. Wa waqtu nusulil matar, dan waktu turun hujan, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Dan masih banyak waktu-waktu yang lain. Jadi waktu akhir hari Jumat, sebagaimana yang kita katakan kemarin, pada waktu orang itu safar, jadi pada waktu yang lain-lainnya, di mana seseorang itu jadi dia mendapatkan tempat, mendapatkan waktu, jadi keberkahan dalam waktu-waktu yang mustajab, jadi untuk berdoa kepada jadi Allah Subhanahu wa ta'ala.
sampai di sini nasihat beliau tentang masalah yang kedua, yaitu masalah amal yang terbaik ba'da al-faraid. Kita masuk pada yang ketiga. Wa amma arjahul makasib. Adapun pekerjaan yang paling baik. Pekerjaan yang paling baik. Fattawakkul 'ala Allah. Maka itu adalah tawakal kepada Allah. Wasiqatu bikifayatihi, dan yakin bahwasanya Allah akan memberinya kecukupan. Wa husnul dhanni bihi, dan husnul dhann kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang sangat indah dari seorang imam besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Orang itu kalau rata-rata ditanya, pekerjaan apa yang paling baik? Dagang, Ustaz. Satunya mengatakan PNS, Ustaz. Satunya lagi mengatakan ini Ustaz. Nah, kuliah ikhwan, semua pekerjaan itu sawang sinawang. Sawang sinawang itu ini kak wong Jawa gak ngerti. Semua pekerjaan itu, semua orang memandang pekerjaan orang lain lebih baik daripada pekerjaannya. Rumput tetangga lebih hijau. Pelangi selalu di atas kepala orang lain. Enggak pernah ada pelangi di atas kepala kita. Pelangi itu mesti di atas kepala orang lain. Kalau kita lihat rumput tetangga mesti lebih hijau. Sawang sinawang saya yang lihat. Kalau kita tanya Pak Tani, Pak, Tani itu enak Pak ya? Wah, Tani kok enak, panas, kepanasan, hujan, kehujanan. Yang paling enak itu toh, jadi Pak Guru, jadi PNS, pegawai negeri. Itu panas gak kepanasan, hujan gak kehujanan, kemana-mana dihormati orang, masuk kantor pakainya rapi. Tanya sama mereka, Pak, jadi PNS itu enak Pak? Siapa bilang jadi PNS itu enak? Terikat sama waktu, jadi gak bisa bebas. Kemana-mana terikat dengan jadwal masuk, jadwal keluar. Sudah gitu harus taat sama pimpinan. Gak bisa ini, gak bisa itu. Gajinya itu aja, tapi pekerjaannya juga tambah lama, tambah banyak. Terus yang pekerjaan ini atau apa Pak? Dagang, bebas. Nih, dagang. Tanya sama pedagang, dagang itu gimana Pak? Enak Pak ya? Bebas gitu, kepanasan gak kepanasan, kehujanan gak kehujanan. Siapa bilang dagang itu enak? Siapa bilang dagang itu enak? Mumet. Uang yang kita jual untuk kulaan lagi sudah nggak bisa, sudah sulit. Belum lagi ini, belum lagi itu, belum lagi persaingan, belum lagi ini, belum lagi itu. Terus pekerjaan yang paling enak itu apa Pak? Pekerjaan yang paling enak itu tukang cukur. Tukang cukur itu, wah, kepanasan nggak kepanasan, tapi langganan tetap. Terus kepalanya orang pegangi semua. Suruh noleh kanan ngiri gitu. Tanya sama tukang cukur itu enak tak Pak? Siapa bilang tukang cukur itu enak? Jadi ikhwan, pekerjaan itu sawang sinawang. Pekerjaan itu semua orang melihat pekerjaan orang lain lebih enak. Semua orang akan begitu. Dan itu hanya bisa dikendalikan dengan 3 yang disebutkan oleh Syekhul Islam ini. Itu hanya bisa dikendalikan oleh 3 yang hanya disebutkan dengan pekerjaan ini, dengan yang ada di hadapan kita ini. Semua orang itu punya kendali yang sama. Semua orang itu punya kondisi yang sama. Semua pekerjaan itu punya resiko yang sama. Punya resiko yang sama. Kalau antum tanya, Ustaz, paling enak atau pekerjaan itu ya jadi ustaz. Jadi ustaz, jadi Pak Yai. Siapa bilang? Jadi kiai dan antum para calon-calonnya. Jadi ustaz mengajarkan ilmu syar'i, itu risikonya jauh lebih berbahaya daripada jadi pedagang. Jauh lebih berbahaya dibandingkan jadi petani, dibandingkan jadi karyawan, dibandingkan jadi PNS, dibandingkan jadi yang lain.
pekerjaan ini ya ikhwan, taruhannya neraka. Pekerjaan ini berkecimpung di dunia dakwah, berkecimpung di dunia ta'lim, berkecimpung di dunia mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Taruhannya antum sedang bangun jalan tol. Kalau selamat dan benar, tol itu ke surga. Tapi kalau tol peleset, salah dikit aja, tol itu akan menjerumuskan antum ke neraka. Salah niat, antum ingin menjadi orang yang dihormati gara-gara ingin jadi ustadz, taruhannya neraka. Masih ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumil qiyamah thalatha. Yang pertama kali akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka itu 3 orang. Salah satunya siapa ya, Hun? Salah satunya itu qari'ul Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Dia nanti pada hari akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, "Ya 'abdi wahai hambaku, bukankah saya telah memberikan nikmat ini semua nikmat yang Allah berikan?" Dia mengatakan, "Iya ya Allah, nikmat itu semua telah saya terima. Apa yang kau amalkan wahai hambaku? Apa yang kau amalkan, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan?" Dia mengatakan, "Ya Allah, saya telah membaca Al-Quran, saya telah menyampaikan, mengajarkan Al-Quran dan sunnah Rasul mu'ana al-laili wa atrafan nahar, siang, pagi, sore dan malam ya Allah." Maka Allah mengatakan, "Kadzabt, engkau berdusta." Tatkala Allah mengatakan kadzabt, para malaikat mengatakan kadzabt, engkau berdusta. Engkau memang melakukan itu semua, tapi engkau hanya ingin disebut sebagai seorang qari. Engkau hanya ingin dihormati sebagai seorang ustadz. Engkau hanya ingin dihormati sebagai seorang alim, dan dia pun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Itu salah niat ya kawan. Apalagi kalau salah niat ini lebih parah, yaitu ngajar ilmu agama tujuannya ben oleh gaji. Ini syirik besar. Karena itu thalabud dunya bi'amalil akhirah. Makanya saya sering wanti-wanti kepada ikhwah yang mau lulus, kepada ikhwah yang mau lulus, dan saya sering wanti-wanti kepada para thalabatul ilm, kalau lulus ya akhi dari Al-Furqan, antum dapat tawaran ini, tawaran di sana, tawaran ngajar di sini, tawaran ngajar di sana. Aku li akhi, pilih pesantren yang ngasih gaji paling kecil. Jangan pernah coba-coba memilih pesantren yang ngasih gaji paling banyak. Ana khawatir antum sedang membangun jalan tol ke neraka tatkala antum pindah ke pesantren itu. Masalah ini bukan masalah yang remeh. Ini masalah besar. Menakjubkan saya ya akhi, cerita yang barusan saya terima sekitar sebulan yang lalu dari seseorang yang dahulu lama ngajar di sini, di pesantren ini, yang dahulu ngajar lama di sini, di pesantren ini. Kemudian dia pamit kepada Syekhuna Waliduna Lusat Aun Rafiq, pamit ingin meninggalkan Al-Furqan. Ditanya sama beliau, mau kemana akhi? Mau pindah Ustaz. Nasihat beliau, akhi, kalau gaji di pesantren sana itu lebih kecil daripada pesantren Al-Furqan, silahkan pergi, silahkan tinggalkan Al-Furqan. Kalau nanti gaji di sana lebih kecil daripada gaji di sini. Tapi kalau gaji di sana lebih besar, jangan tinggalkan Al-Furqan. Cari tempat ya akhi di mana kita itu yakin bisa ikhlas mengajar itu hanya untuk Allah. Taruhannya nyawa. Taruhan pekerjaan antum ini bukan nyawa, bukan harta. Taruhannya adalah neraka. Ini sangat berat ya kawan. Ini sangat berat. Dan itu perlu untuk dicamkan bagi semua thalabatul ilm yang menginginkan untuk mendapatkan jalan ke surga. Iya, jalan ini adalah jalan tol ke surga. Karena khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ini bisa kita bayangkan. Bisa kita bayangkan. Kalau antum ngajar di MS Sudiki, ngajar di anak-anak tahfidz, ini ngajari anak-anak alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin,
ngajari mereka Al-Fatihah. 10, 20, 30, 40 anak yang antum ajari Al-Fatihah. Setiap mereka sholat antum mendapatkan pahalanya, karena mereka bisa Al-Fatihah karena antum yang mengajari. Keutamaan yang sangat agung jika niat antum ikhlas. Makanya anak sering ngelus dodo kalau ada seorang ustadz itu nuntut gaji lebih. Ustadz ini sayang sedang membangun jalan ke neraka. Kalau ada seorang ya akhwan, kalau mau nuntut gaji di perusahaan wajar ya akhi. Kalau mau nuntut tambahan gaji kemudian di pekerjaan-pekerjaan dunia normal, ini pesantren ya akhwan. Ini jalan ke surga. Kita ta'lim, kita mengajar bukan untuk cari duit, tapi untuk mendapatkan keberkahan alam akhirat, untuk mendapatkan keberkahan surga, untuk mendapatkan keberkahan pahala. Uang itu urusan kecil. Kalau diberi alhamdulillah, kalau tidak serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penuntut kurang 1.000, 2.000, kurang 5.000, 10.000, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Luruskan kembali niat. Luruskan kembali niat. Apakah antum menginginkan menuju jalan surga dengan amal ini, ataukah terpeleset harus menuju tol ke kubangan neraka jahanam? Pekerjaan ini akhwan, taruhannya berat. Apa yang kita sedang hadapi, taruhannya berat. Terutama antum yang masih pelajar, antum yang masih baru masuk tahun pertama, tahun kedua di Al-Furqan. Kemudian antum masuk ke sini itu dengan dorongan melihat Ustadz Sabik itu di mobil, di oma, Ustadz Aun mobilnya telu, Ustadz Fulan koyo era tau kerja tapi uripe enak, Ustadz Fulan ternyata jadi Ustadz koyo enak yo, ana mau mondok aja lah ben koyo begitu. Kalau memang itu tujuannya, pulang aja antum ke rumah nyangkul. Kalau memang antum tidak bisa merubah niat, kalau memang itu tujuannya ke pesantren, pulang aja. Lebih baik nyangkul ya akhi. Nyangkul itu ayem dunia akhirat. Kalau memang tidak bisa merubah dan meluruskan niat. Tapi nasihat saya, jangan pulang dulu. Berjuanglah untuk meluruskan niat. Berjuanglah untuk meluruskan niat. Bahwasanya kita belajar, itu kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, innama ta'allamtu li nafsi. Saya belajar itu supaya saya benar, bukan supaya nanti saya bisa ngajar. Kita belajar sebagaimana dikatakan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Ini kenapa? Ilmu itu adalah ilmu yang terbaik. Al-ilmu syar'i la ya'diluhu syai' idza saluhan niyyah. Ini kenapa? Ini ilmu itu adalah suatu yang terbaik apabila niatnya benar. Kenapa? Karena ilmu itu adalah untuk menghilangkan kebodohan dari kita. Itu yang pertama, yang paling inti, agar kita itu gak bodoh, akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Itu yang paling utama. Setelah itu, kalau mampu mengajarkan, itu bonus. Adapun kalau tujuannya adalah ben iso ngajar, bukan itu tujuannya, ben oleh gaji, ben dapat fasilitas, ben bisa ini, ben bisa itu, pulang sekarang nyangkul di sawah lebih baik. Luruskan niat ya akhwan, luruskan niat, luruskan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan taruhannya bukan taruhan yang remeh. Taruhannya itu awwalu ma tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah thalathah. Yang pertama kali akan Allah jerumuskan ke dalam neraka, yang pertama kali 3 orang. Salah satunya adalah kiai, salah satunya adalah ustadz, salah satunya adalah kita ya.
Kembali pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Pekerjaan apapun itu berisiko. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Saya nasihatkan pada semua teman-teman yang sudah siap untuk jadi ustadz. Saya nasihatkan kepada semua teman-teman yang masih baru belajar. Saya nasihatkan kepada semua orang tua yang mondokkan anak, tolong dorongannya jangan pernah dorongan dunia. Dorongannya jangan pernah dorongan dunia. Saya itu pernah ngelus dodo. Hatiku sakit ya kawan. Hati anak sakit sekali. Tatkala salah satu dari putra anak yang masih di SD Al-Furqan pulang itu ngomong, "Bi, nek ngajar di Al-Furqan itu sak jame oleh 7.500 bi ya. Dapat 7.500 ya. Gajinya segitu bi ya. Enak ya bi ya. Ini ngajar bentar aja dapat 7.500. Anak tuh sakit sekali ya kawan dengan ucapannya anak-anak ini. Masya Allah, anak kecil fitrahnya masih terjaga. Fitrahnya masih terjaga. Harus dikotori bahwasanya kalau nanti ngajar dapat gaji. Dan ini yang ngomong adalah salah satu ustadznya. Naudzubillah ya kawan. Fitrahkan anak kecil ini belajar Al-Quran untuk menjadi orang mulia di akhirat. Belajar Al-Quran untuk memakaikan pakaian surga dan mahkota surga bagi orang tuanya di akhirat. Jangan kotori pikiran anak-anak kecil dengan gaji. Jangan kotori pikiran anak-anak. Belajar nak ben ku dadi ustad, dadi wong enak. Jangan pernah katakan itu pada anak-anak. Antum sedang menjerumuskan anak ke neraka. Antum sedang menjerumuskan anak ya akhwan ke neraka. Hati-hati. Pekerjaan kita, dunia kita, dunia yang sangat berbahaya, sangat mulia kalau lurus niat, dan sangat berbahaya kalau salah niat. Hati-hati, jangan sampai salahkan, jadi jangan sampai selewengkan niat anak-anak kita, karena sekarang orang tua sudah semacam itu. Banyak sekarang orang tua sudah semacam itu. Motivasi tatkala mondokkan, banyak yang sudah motivasi dunia. Motivasi tatkala mondokkan, banyak yang sudah motivasi bukan motivasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Beliau mengatakan fa amma arjahul makasib. Adapun pekerjaan yang paling utama, pekerjaan yang paling baik, apapun pekerjaan itu ya akhwan, kalau dibarengi dengan 3 ini, itulah yang paling utama. Yang pertama, at-tawakkul 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wathiqatu bi kifayatih. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kita. Dan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya akhwan? Allah telah berjanji selagi manusia itu masih hidup, Allah telah jamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa mustaqarraha wa mustauda'aha. Jadi wa ma min dabbatin fil ard, dan tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi, manusia maupun binatang, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali telah Allah tetapkan rezekinya. Jangankan manusia ya akhwan, binatang. Lihat cicak. Lihat cicak. Cicak itu binatang yang menempel di dinding. Makanannya cicak itu apa? Makanan cicak itu semua binatang yang terbang. Capung, kaper, binatang-binatang yang terbang, nyamuk. Secara teori pekerjaan manusia, cicak itu kelaparan. Kenapa? Dia itu nggak bisa terbang. Dia itu nempel di dinding. Dia itu makhluk yang lemah. Gak pernah sekolah S1, S2, S3, gak pernah.
Dia itu murni hanya mengandalkan minggir dekat gitu, pinggir lampu. Kemudian kalau ada binatang yang terbang-terbang itu mendekat ke dinding, ditangkap dan dimakan. Tapi kita belum pernah mendengar ada cicak kena busung lapar. Kita belum pernah mendengar ada cicak kena penyakit kurang gizi. Kita belum pernah mendengar ada cicak mati kelaparan. Belum pernah ya akhwan kita mendengar wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Kalahkah kita dengan cicak? Kalahkah kita dengan binatang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Seandainya kalian mau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kalian kayak memberikan rezeki kepada seekor burung. Bagaimana Allah memberikan rezeki pada seekor burung? Beliau mengatakan yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Pagi-pagi ba'da terbit matahari, burung itu yaghdu khimasan, keluar dari sangkarnya dalam kondisi khimasa, mahmasah. Apa arti mahmasah ya kawan? Lapar banget. Fi mahmasatin. Lapar banget. Wa yaruh, sore hari pulang bitana, kondisi kenyang, bawa makanan untuk anak-anaknya, untuk anak dan istrinya. Padahal mereka itu loh nggak punya S1, S2, S-teler ya. Burung nggak pernah sekolah, dia andalannya satu, tawakal. Antum tahu bapak dan ibu kita, bapak dan ibu kita, wallahi saya masih mendapati bapak dan ibu kita, para petani di rumah-rumah, di sawah-sawah mereka. Mereka itu kapan berangkat kerja ya akhwan? Ba'da terbit matahari. Bapak-bapak kita itu batas sholat subuh di rumah cengkrama sama anak-anaknya, kadang-kadang ngajari ngaji gitu. Ba'da terbit matahari, ini sudah agak siang gitu, keluar ke sawah. Jam 9 itu istrinya gitu ngangkat makanan dibawa ke sawah, sarapan berdua di tengah pematang sawah. Anak juga anaknya petani ya kawan. Dan anak hidup masa kecil di dunia pertanian. Ini salah satu buktinya. Anak ngarit rumput gitu ya kesabet. Ini sampai sekarang saya bekas. Kalau cari rumput untuk kambing. Ini pernah ini. Sampai sekarang masih bekas. Ini anak kalau melihat ini senang. Saya dulu petani. Kapan bapak-bapak kita dulu pulang? Sore hari menjelang maghrib. Zuhur mereka itu sholat di sarungnya, di sawahnya sholat, makan yang dibawakan oleh istrinya dari rumah itu. Asar mereka sholat, jam 5 gitu, jam setengah 5 pulang. Siap-siap sholat maghrib, bata maghrib istirahat, bata isya tidur. Begitu orang tua kita dulu makan, kerja. Dan lihat bagaimana mereka mangan, yuk mangan, minum, yuk minum. Anaknya yuk sekolah semua, punya sawah, punya sapi. Sebagian mereka esok haji. Dengan kerja yang semacam itu, apa yang salah dengan kita ya akhwan? Apa yang salah dengan manusia zaman sekarang? Sebelum subuh itu lo geger bergawe. Nah itu kalau kadang-kadang keluar taklim sebelum subuh, anak kalau jodoh, astagfirullah. Orang-orang ini persiapan pekerjaannya kapan? Pasar wis rame sebelum subuh. Kemudian nanti siang, sore, malam, maghrib itu lo belum pulang. Isya itu lo belum pulang. Jam 11, jam 12 baru pulang. Tapi merasanya kurang cukup aja. Kurang aja. Apa yang kurang ya kawan? Apa yang salah? Ada yang salah dalam hidup kita. Karena kita tidak mengikuti teori ilahi. Kita tidak mau mengikuti teori wahyu. Teori wahyu itu adalah lau tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kayak Allah memberikan rezeki pada seekor burung. Yaghdu khimasa, keluar rumah pagi-pagi sekali keluar rumah,
kondisi lapar sekali, khimas. Perhatikan, Rasulullah tidak mengatakan yaghdu ja'i'a. Ja'i itu kita tiap hari lapar. Khimasa itu kelaparan, lapar banget. Wa yaruhu bitana, sore hari bitana, butun ya kawan. Jadi Rasulullah tidak mengatakan sabaan. Sabaan itu hanya kenyang. Biton itu sangat kenyang. Biton itu perutnya itu penuh, gitu ya. Butun, sangat kenyang. Bawa makanan untuk istri, bawa makanan untuk anak-anaknya. Malam hari, burung itu kemana? Istirahat. Jagongan karo anaknya, karo bojone. Mainan. Ini ngobrol sama anak sama istrinya. Sekarang orang itu lupa, nggak pernah tahu di mana anaknya, nggak pernah ketemu sama istrinya. Karena pulang-pulang anak itu sudah tidur, pergi-pergi anaknya belum bangun. Kalau itu dalam urusan akhirat, alhamdulillah. Tapi kalau orang mengejar dunia, di mana kenikmatan dunia kalau hidup dengan cara semacam itu? Tawakkul ya akhwan Allah. Dan rizki manusia itu sudah dijatah. Rizki manusia itu sudah dijatah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibril nafatha fi ra'i." Bahwasanya Jibril menyampaikan kepada aku, menyampaikan kepada jiwaku, inna nafsan lan tamut, bahwa seseorang itu tidak akan meninggal dunia illa waqad istawfat rizqaha, wastawfat ajalaha. Seorang itu tidak akan meninggal dunia kecuali ajalnya wis habis, rizkinya wis habis. Orang itu nggak akan meninggal dunia kecuali jatah hidupnya, jatah umurnya habis, kecuali jatah rizkinya habis. Kalau orang itu jatah rizkinya masih ada, nggak mati-mati ya Wan. Kalau orang itu jatah umurnya masih ada, nggak mati-mati. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajmilu fit talab, carilah rezeki itu dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dengan cara yang jamil, dengan cara yang baik. Fa innahu la yunalu ma 'indallahi illa bi ta'atih. Karena rezeki yang berbarokah yang ada di sisi Allah tidak didapatkan kecuali dengan jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, taatnya yakni Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara asatidzah Indonesia pernah cerita dalam sebuah kajiannya. Ada seorang konglomerat besar di Jakarta. Sakit parah. Dibawa ke rumah sakit terbaik di Jakarta, stroke. Yani koma beberapa hari, enggak bangun-bangun. Akhirnya via rumah sakit angkat tangan sama keluarganya dibawa ke Singapura. Dalam kondisi koma, nggak sadar. Di Singapura beberapa hari nggak sadar-sadar. Di suatu hari, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada petir. Tiba-tiba bapak itu membuka matanya. Kemudian dia melihat kepada anak-anaknya yang mengelilingi dia. Dia kemudian duduk. Anaknya Masya Allah senang, subhanallah. Bapak yang sudah seminggu, 2 minggu koma, nggak sadar, sekarang tiba-tiba bangun, duduk kayak orang sehat. Dia ngomong, "Nak, kita di mana, Nak?" "Kita di rumah sakit, Pak." "Di mana ini?" "Kita di Singapura." "Bapak sudah lama nggak sadar, koma, sekarang alhamdulillah, Pak." Gitu ya. "Oh iya, Nak. Bapak minta sesuatu." "Apa, Pak?" "Bapak pengen makan es krim." Bapak ingin makan es krim. Iya. Salah satu dari anaknya ngacir langsung keluar rumah sakit cari es krim. Karena merasa bapaknya sembuh. Ini pulang balik ke rumah sakit, diberikan kepada orang tuanya. Orang tuanya makan es krim itu dengan lahap. Setelah makan es krim, bapaknya ngomong, "Nak, bapak kok kepingin tidur." Geblak, tidur, bablas mati. Apa yang kita ambil faedah darinya? Malaikat maut tatkala mau mencabut nyawanya itu bingung. Wong iki jadwale mati 10 menit lagi, tapi belum boleh mati karena rezeki ini masih ada yang belum diambil. Apa ya Wan? Es krim. Draft rezeki yang telah Allah tentukan sama dia, makanan, sate, minuman, es jus, semua sudah dia makan. Semua rezeki telah diambil, tapi ada satu dari rezekinya yang Allah jatahkan sama dia belum diambil, es krim.
belum diambil. Gak boleh mati. Aturan malaikat maut gak boleh membunuh orang kalau rezekinya belum habis. Dibangunkan, Mas, sampean arepe mati, Mas. Ngono ya. Ini. Tapi es krimnya durung diambil, bangun sih, mangan sih. Ngono ya. Dibangunkan dulu, makan dulu, jatah umurnya habis, jatah rezekinya habis, mati. Kenapa kita itu bingung dengan rezeki, ya kawan? Kenapa kita itu bingung dengan uang? Kenapa kita itu bingung dengan harta? Rizki, harta itu sudah ada takarannya. Orang itu nggak akan mati kecuali rizki itu telah habis. Jatah rizki itu ada. Ada orang-orang itu balungi wong sugih, kene no dadi duit, kene no dadi emas. Ada atau orang-orang itu telepon, Pak, tolong dikirimkan ini, badine 5 juta. Ada orang itu banting tulang, banting kepala, itu yo, nggak dapat apa-apa. Jatah rezeki telah diatur, ya kawan. Tugas kita itu mencari, berusaha mencari jatah rezeki yang telah Allah tetapkan. Sejuta cara haram ditempuh, kalau memang bukan rezekinya, tanpa nyerempet syubhat apalagi haram. Kalau memang itu rezekinya, itu rezekinya. Ada orang-orang itu balungi wong sugih, jatah wong sugih. Lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an keluar dari Mekah tidak membawa harta sepeser pun kecuali sehelai kain. Karena berangkat hijrah tidak boleh membawa harta apapun oleh orang-orang Mekah kecuali kain yang menempel tubuhnya. Harta benda, Abdurrahman bin Auf tukang ngelemerat di kota Mekah, tapi tidak ada satupun harta yang dia ambil, sekeping uang pun tidak dia bawa. Sampai di kota Madinah, dia dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan sahabat yang kaya juga di kota Madinah. Sahabat yang kaya itu mengatakan, Abdurrahman, wahai saudaraku, saya ini orang kaya dan engkau telah menjadi saudaraku karena dipersaudarakan oleh Rasulullah. Separuh hartaku mau saya berikan kepadamu. Saya paruh, separuhnya saya berikan kepadamu. Dan saya punya istri 2. Lihat mana yang cantik, yang kamu senangi, nanti akan saya ceraikan. Kalau sudah selesai masa iddah, nikahilah. Abdurrahman yuk bukannya seneng ya wong iku ya sing rumangsa pinter, rumangsa ora rumangsa pinter. Orang itu ya boyo ya pinter, merasa, jangan merasa pinter. Dia itu tahu orang itu sangat baik, maka jangan begitu aja diterima. Mengatakan semoga Allah memberkahi istri dan anak-anakmu dan keluargamu dan hartamu. Saya nggak butuh itu. Saya minta tolong satu aja, tunjukkan saya di mana pasar Madinah. Tanpa modal, tunjukkan saya di mana pasar kota. Ditunjukkan ke pasar. Feeling, insting seorang konglomerat bisa melihat area pasar. Dan langsung beliau mulai dagang dari nol. Bagaimana caranya? Cari barang di sana. Pak, boleh saya jualkan, Pak? Ya boleh. Nanti ya, dijualkan ke sana. Gitu. Dapat untung dikit. Gitu-gitu. Akhirnya punya modal dikit dan nggak berselang lama dia nikah. Yang nggak berselang lama dia nikah. Ketemu sama Rasulullah SAW. Ya Abdurrahman. Masya Allah Abdurrahman. Manten anyar nih barusan nikah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Berapa? Yani madza astaqtaha? Berapa yang kamu kasih mahar? Berapa maharnya? Nawatan min zahab. Emas sebesar bijinya kurma. Seberat bijinya kurma. Ini. Oh, kalau begitu aulim walokana bisyah. Kalau begitu walimahlah. Meskipun buat walimah, meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Abdurrahman ibn Auf yang di tahun pertama Hijriyah adalah orang di titik nol. Beliau tatkala meninggal dunia, berapa harta yang beliau tinggalkan? Padahal harus pakai sedekah, harus pakai wakaf, pakai infak, pakai ini, pakai itu. Berapa harta yang beliau tinggalkan? Harta cashnya tok dalam hitungan saya sekitar 8 miliar. Cashnya itu belum sapi, belum sawah, orang kebun, orang rumah, orang ini, orang itu. Rizki ya kawan, ada takarani. Rizki itu ada takarannya, ada jatahnya. Kaya dan miskin bukan patokan kita. Makanya jangan ribet dengan urusan semacam ini. Jangan geger hanya dengan urusan semacam yang semacam ini. Keberkahan rezeki bukan dengan cara yang semacam itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan di sini,
patokan menghadapi duit, patokan menghadapi hidup itu bukan duit. Patokannya itu at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu patokannya. Dan patokannya itu as-siqatu bi kifayatih, yakin bahwasanya Allah akan memberikan dia yang cukup. Lawang cicak aja dikasih. Orang kafir aja lo dikasih makan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa orang muslim gak dikasih? Orang kafir aja lo dikasih makan. Apa orang muslim itu gak akan dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang jadi masalah sekarang itu, manusia di muka bumi ini terkena penyakit satu, kurang percaya dengan Allah. Yang kedua, penyakit tamak. Penyakit yang dahulu disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, law kana libni adam wadiyani min dhahab labtagha wadiyan thalitha. Seandainya anak Adam itu memiliki dua lembah. Tahu lembah ya kawan? Lembah itu bukan sawah loh. Lembah itu gunung. Jadi ini gunung, di tengahnya yang daratan rendah. Lah antar dua gunung ini lembah. Luas. Yuk gak luas toh. Gunung dengan gunung itu luas sekali. Itu wadian, lembah. Seandainya orang itu punya dua lembah emas, cukup? Enggak. Labtagha wadiyan thalitha. Dia cari lembah yang ketiga. Sampai kapan ya kawan? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang itu mulutnya itu enggak akan pernah puas sampai disumpel karo tanah. Hatta zurtumul maqabir. Itulah manusia. Sifat tamak ini kalau enggak dikendalikan oleh syar'i, kalau enggak dikendalikan dengan qanaah dan ridho, orang itu enggak akan bisa tenang dalam menghadapi hidup. Orang itu enggak akan pernah tenang dalam menghadapi hidup. Dan sangat disayangkan ya akhwan, penyakit ini sudah mengenai thalabatul ilm. Penyakit ini sudah mengenai para orang-orang yang mengusung syar'i, yang menisbahkan dirinya kepada agama. Penyakit tamak, penyakit iri dan dengki hanya karena uang dan hanya karena harta. Tidak malukah kita ya akhwan? Tidak malukah kita? Para sahabat dulu itu irinya itu kepada orang kaya itu. Para sahabat dulu kalau iri sama orang kaya itu iri amal. Lihat para sahabat muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, yang dia itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlu tuthuri bil ujur. Ya Rasulullah, enak ya Rasulullah jadi orang-orang kaya itu. Nah apa? Borong pahala. Ya dhahaba ahlu tuthuri bil ujur, borong pahala. Loh, kok bisa borong pahala? Lah bagaimana enggak borong pahala ya Rasulullah? Ini yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat, kita kayak kita salat, mereka puasa, kita puasa, mereka baca Quran kayak kita baca Quran. Walakin yatasaddaquna bi fuduli amalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Itu yang mereka buat iri, bukan kepingin numpak Fortuner, bukan ingin punya mobil, bukan ingin punya ini, bukan ingin punya itu. Irinya mereka dengan orang kaya adalah karena orang kaya bisa beramal yang tidak mampu mereka lakukan sebagai orang-orang miskin. Kembalilah ya akhwan kepada manhaj salaf yang suci ini. Salafi wallahi bukan label, athari wallahi bukan nama, salafi wallahi bukan jubah, salafi wallahi bukan gamis dan celana cingkrang dan jenggot. Itu adalah ciri-ciri, salah satu di antara ciri-ciri manhaj salaf. Tapi salah satu bagian lain dari kesalafiyahan kita pun perlu ditingkatkan, yaitu bagaimana kita hidup sebagaimana orang-orang salaf dulu hidup. Qanaah, tawakal, husnullon, as-siqatu billah, enggak iri dan dengki dalam masalah harta benda. Na'udzubillah dalam kehidupan manusia pada zaman-zaman yang sekarang. Pada zaman yang sekarang, kalau penyakit ini mengenai thalabatul ilm, mengenai penuntut ilmu, bagaimana kemudian kita mampu menasihati orang-orang untuk yang namanya untuk zuhud? Bagaimana kita nasihati orang untuk mencukupkan diri dengan rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, menjaga kita semua
dari penyakit, yakni penyakit yang merusak hati dan pikiran kita. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita hanya mencukupkan hanya belajar di Al-Furqan dan tidak melanjutkan ke universitas yang lain karena melihat kondisi kampung yang sangat awam dalam ilmu agama, apakah hal itu salah? Tergantung antum di Al-Furqan sampai lulus sampai berapa. Takhusus tok salah, idat tok salah. Tapi kalau lulus sampai Mahat Ali dan antum siap dengan kondisi lapangan di tengah kampung, Anda lihat tidak salah. Tidak salah. Ini karena semua orang tergantung pada kondisi masing-masing. Tapi kalau lulus tak khusus pulang, ya salah. Antum belum siap dengan lulus tak khusus pulang. Apakah ilmu bermanfaat dalam hadis hanya dibatasi ilmu agama? Saya sulit memahami ilmu agama, namun mudah selainnya. Saya disuruh orang tua menjadi dosen pelajaran umum. Ilmu agama itu ilmu yang baik bidzatih, zatnya baik. Kalau sampai salah, itu berarti keterlaluan, salah niat tadi. Ilmu umum, ilmu itu bisa jadi baik li ghairi. Zatnya nggak baik nggak buruk. Zatnya nggak baik nggak buruk. Ilmu umum. Maka itu yang pertama. Yang kedua, semua lafaz ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i. Karena Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk ilmu umum. Rasulullah diutus oleh Allah bukan untuk ilmu umum. Bahkan dalam urusan dunia, Rasulullah sendiri mengaku, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya akhi, ya ukhti, menghadapi orang tua semacam itu butuh trik khusus. Nggak bisa saya jabarkan di pertemuan ini karena waktunya mepet. Atau ana simpen barangkali kapan-kapan bisa dibahas. Bagaimana orang yang berniat belajar di Al-Furqan untuk melanjutkan ke Universitas Madinah? Apakah niatnya salah? Tidak salah dan tidak 100% benar. Masya Allah, Al-Furqan dengan muadalah ini, alhamdulillah, kita bersyukur perjuangan kita yang sudah ana cita-citakan, sudah kami cita-citakan beberapa tahun yang lalu terwujud. Tapi antum kalau belajar di sini niatnya untuk ke Madinah, bisa benar bisa salah. Bisa benar kalau memang antum ingin belajar di hadapan para ulama, sholat di Masjid Nabawi, mengambil ilmu-ilmu dari para ulama, bermanfaat, duduk di hadapan para ulama untuk nanti bisa menyebarkan ilmu, karena di sana banyak ilmu yang kita tidak bisa mendapatkan di sini. Itu niatnya bagus. Tapi kalau niatnya kebalikan, belajar di Al-Furqan, batu loncatan ke Madinah, kalau sudah ke Madinah nanti dapat LC, gitu ya. Dapat LC dan MA, pulang jadi orang terhormat, bisa jadi ustadz terkenal, bisa ngisi di TV, dapat gaji ini, dapat gaji itu. Antum sedang membangun jalan ke neraka. Dua hal ini tipis sekali, tapi hanya antum yang tahu. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Ini antum lebih tahu tentang diri antum sendiri. Ini meskipun banyak bersilat lidah. Intinya ya ikhwan, luruskan niat, luruskan niat, luruskan niat. Perkara yang paling berat bagi penuntut ilmu di zaman sekarang itu luruskan niat.
Kalau di zaman para ulama itu ya ikhwan rawono lo ulama itu oleh gaji. Ini sekarang banyak orang itu berlomba-lomba menjanjikan fasilitas untuk asatidzah. Dan ini baik sebenarnya sih. Mereka itu menghormati, memuliakan ustadz-ustadznya. Tapi di satu sisi ustadznya harus super selektif, super hati-hati menjaga niat, supaya nggak salah. Tapi ini jangan katakan bahwasanya ustadz yang di TV itu mesti salah. Nggak mesti ya Wan, anak yang masuk TV kok. Ini ya. Semuanya ya Wan tergantung pada diri masing-masing. Tergantung pada diri masing-masing. Gantung pada diri masing-masing. Bisa jadi ustadz yang begitu ikhlas, bisa jadi yang nggak masuk TV juga nggak ikhlas. Bisa jadi. Semua tergantung pada hati. Bagaimana kalau cita-cita pengen jadi orang kaya untuk mengganggakan dan menyenangkan orang tua yang enggak punya? Cita-cita jadi orang kaya itu cita-cita yang enggak bisa diwujudkan. Karena sampean mau jadi orang kaya dan enggak itu sudah ada takdirnya. Sudah ada takdirnya. Jadi kalau memang takdir antum jadi orang kaya, kerja apapun jadi kok orang kaya. Kalau memang takdir antum itu jadi orang miskin, jungkir walik, banting tulang, banting kepala, nggak pernah akan jadi orang kaya. Jangan pernah punya cita-cita jadi orang kaya ya Juan. Cita-citalah jadi orang yang cukup. Dan jadi orang yang cukup itu teori ini gampang banget kita bahas pertemuan depan insyaallah. Jadi orang yang paling kaya itu gampang kok. Jadi orang yang paling cukup itu gampang. Nggak harus punya mobil, nggak harus punya rumah tingkat, nggak harus punya istri banyak, nggak harus punya anak banyak. Cita-cita jadi orang cukup itu gampang. Memberikan kebanggaan kepada orang tua itu gampang, asal tahu jalannya. Kita aja yang sering menyempitkan jalan sehingga sesuatu yang lebar terasa sempit. Wallahu a'lam. Cita-cita menjadikan orang tua bangga itu kebaikan. Tapi cita-cita menjadikan orang tua bangga dengan kita kaya belum tentu itu satu kebaikan. Apa Ustaz, bagaimana jika orang setelah sholat subuh tidur di masjid, ketika bangun bersamaan dengan terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, apakah ia termasuk hadis tadi? Tidak, karena dia tidur. Wong Rasulullah ngomongnya yajlis yadhkurullah, dan kita yakin tidur itu bukan zikir. Kalau dia terbit matahari sholat, itu sholat duha, bukan sholat syuruk. Ustadz, kalau ada seorang contoh si A ngajak si B ke WBL, ngapain antum ke WBL itu? Minggu depan, dan tatkala tiba waktunya ternyata si A malah ngajak si C dengan alasan karena si B tatkala diajak dia menjawab insya Allah ya, tapi aku gak janji. Ternyata si A berdosa. Apakah si A berdosa dan wajib baginya untuk ngajak si B ke sana lagi dengan keluarganya? Dan kalau tidak memungkinkan ngajak B ke sana karena ada beberapa sebab, bolehkah diganti uang saja seharga-harga tiket ke sana? Pertama ya ikhwan, ini namanya penyakit insya Allah. Insya Allah itu bukan untuk bohongi orang.
Insya Allah tuh ya ikhwan, cermati penerapan insya Allah dalam syariat. Insya Allah dalam syariat itu sesuatu itu secara pikiran kita, secara prediksi kita, iya mantap yakin 100% menurut kita. Tapi kan manusia tetap manusia di bawah bayangan takdir. Katakan insya Allah. Itu penerapan insya Allah. Lihat penerapan insya Allah dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatkala Rasulullah mengajari Aisyah berdoa, doa ziarah kubur. Apa kata beliau? Jadi, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna, apa terusnya? Insyaallahu bikum lahikun. Nyusul orang mati itu pasti apa nggak pasti? Pasti, tapi Allah Rasulullah mengajarkannya insyaallahu bikum lahikun. Taib. Perhatikan bahasa Al-Quran. Tatkala Rasulullah mimpi tawaf dan sa'i. Jadi mimpi tawaf dan sa'i. Terus menghabarkan kepada para sahabat kita akan berangkat ke Masjidil Haram untuk umrah. Apa bahasa Al-Quran? La tadkhulunnal masjidil harama insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Wahyu yang turun kepada Rasulullah pasti, tapi insyaallahu bikum lahikum. Cermati ya ikhwan, insyaallah itu bukan untuk bujuki orang. Kalau insya Allah untuk bujuki orang, lebih baik gak pakai insya Allah karena dosanya satu. Kalau ada temen, Ahi, besok bisa ke rumah anak gak ya? Besok bisa ke rumah ya? Ada urusan penting nih, minta tolong sama antum ke rumah ya. Dalam hati antum yang diajak itu besok itu berat, ada banyak urusan. Tapi ngomong enggak bisa, itu abot. Hanya ngomong insya Allah. Tapi di hatinya itu kayaknya 99,9% nggak bisa berangkat. Tapi ngomong di lesannya insya Allah. Besok tunggu sama yang ngundang nggak datang. Ditelepon, mana akhi? Anak Afan nggak bisa berangkat. Loh kemarin antum udah janjikan anak ngomong insya Allah. Tapi ya akhi, antum yang ngomong insya Allah dengan niat itu dosanya kuadrat. Pertama antum bohong. Yang kedua antum berbohong menggunakan nama Allah. Seandainya antum kemarin ngomong iya beres, mana ya? Itu dosanya satu, bohong. Tapi kalau antum menggunakan lafaz insya Allah, bohong, dosanya dua. Bohongnya tetap bohong karena dalam hati antum tetap besok nggak bisa berangkat. Yang kedua, antum berbohong menggunakan nama Allah dan itu dosa jauh lebih besar. Jangan sok ya ikhwan menggunakan bahasa-bahasa syar'i kalau tidak pada tempatnya. Jangan sok menggunakan bahasa syar'i kalau tidak pada tempatnya. Ini jauh lebih berbahaya. Karuan dosa. Gitu loh. Bohong karuan bohong daripada sok syar'i malah bohong. Makanya ya ikhwan, dalam syar'i bai'ul ainah itu lebih dosa daripada riba, kan itu? Kenapa? Karena bai'ul ainah itu riba plus bohong, riba plus bujuki. Kalau riba jelas riba. Maka ini pertama yang saya ingatkan dengan pertanyaan tadi. Kita itu sering kadang-kadang itu menggunakan dan memahami insya Allah itu tidak pada tempatnya, sehingga orang ngomong insya Allah itu enteng banget. Insya Allah itu ya kawan digunakan pada tempat yang pas. Jadi antum boleh melanggar insya Allah kalau memang kondisi ya insya Allah besok saya datang, itu berarti yakin mantep besok akan datang. Tapi ternyata besok sorenya kecelakaan, mau apa lagi? Ini kodrat dari Allah Subhanahu wa taala.
besok ada urusan yang jauh lebih penting, mau apa lagi? Itu namanya insya Allah. Ada pun leha-leha di rumah, diteleponkan sama nggak datang, anak kan ngomong insya Allah kemarin. Antum sedang bohongi Allah, bohongi Rasulnya, dan bohongi orang tadi. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Ini dulu diluruskan mengenai masalah insya Allah. Yang kedua, janji tadi yang ngajak, apakah itu dianggap utang ataukah tidak dianggap utang? Ini ataukah tidak dianggap utang? Pertama ya, orang itu bisa dipegang mulutnya, karena orang itu nggak punya ekor. Sapi itu pegang ekor. Orang itu yang dipegang itu mulutnya. Kalau orang sudah tidak bisa dipegang mulutnya, mau dipegang apanya lagi? Kalau sudah janji, penuhilah janji itu. Kalau sudah janji, penuhilah janji itu. Kecuali kalau ada darurat yang tidak memungkinkan untuk bisa berangkat, untuk bisa memenuhi janji, dan minta uzurlah. Minta uzurlah. Akhlak-akhlak ini akhlak-akhlak yang agung, yang harus dipegang oleh setiap muslim. Yang dinasihatkan pada si A tadi, ngomong baik-baik sama si B. Minta maaf. Yani minta uzur kalau memang dia nggak punya uang. Kalau memang dia nggak punya uang. Kalau memang dia punya uang, minta halalnya. Bagaimana caranya untuk bisa dihalalkan? Yang kedua, nasihatnya bagi si B, nggak usah terlalu nuntut. Toh cuma WBL. Ini, toh cuma WBL. WBL cari apa sih? Ini, di WBL itu cari apa ya? Cari capek. Ini, di WBL itu cari capek. Boleh kok rekreasi, boleh, nggak haram. Rekreasi itu boleh, yani asalkan bukan jadi kebiasaan. Yani karena hidup seorang muslim itu bukan rekreasi ya kawan. Hukum ilahi itu apabila waktu pekerjaan sudah selesai, apa ya kawan? Bukan rekreasi. Fa idza faraghta fansab. Apabila satu pekerjaan selesai, segeralah bangkit untuk melakukan pekerjaan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah kalian itu akan berserah diri. Rekreasi jarang-jarang nggak apa-apa. Jarang-jarang untuk menghilangkan ini kepenatan jiwa. Allah alam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita masih berapa kali pertemuan? 3 ya? Jumat, Senin, Selasa. Kan insyaallah Jumat depan sudah tanggal 21. Coba. Tapi kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.